semuanya, selamat datang di Get to Know. Kali ini bukan hanya kepada personal, tapi yang empunya Miss Mega Bintang. Sebelumnya aku mau say sorry dulu sama Calvin. Apa nih? Kan ceritanya kita tuh mau bikin ngobrol-ngobrol ini tuh dari sore kan. Tapi karena tadi aku ada maraton meeting yang nggak bisa aku tinggal, mohon maaf. Tapi kan di rumah banyak makanan kan? Enggak. Kamu yang bawa makanan buat aku. Enggak, tadi ada pisang, Ya. mangga, enak kok. Udah habis semuanya berarti. Buah naga semua udah kelar. Untung rumah gua adem ya. Pasti lu gua ngeliat di CCTV selalu begini-begini ada gitu. CCTV? Aku tidur di sofa. Iya nggak apa-apa. Oke, balik lagi. Bukan tentang saya. Tapi akhirnya di tengah malam ini, di tengah kesibukan Ivan Gunawan, kita sempat-sempatin ya podcast kali ini ya. Jadi kan Vin, aku daripada pageant lovers itu mendapatkan spill-spill yang nanggung, ya kan? Jadi mendingan kamu kan kadang kan pola pikir kamu kan kayak pola pikir netizen ya. Jadi aku percaya, jadi silakan kamu bisa tanya apa saja seputar penyelenggaraan Miss Mega Bintang Indonesia. No sensor ya. No sensor, atau seputar yayasan, atau seputar apapun yang ada di dalam benak pikiran kamu. Kalau nggak salah tadi juga sempat bikin story kan? Udah. Pokoknya udah saya kumpulkan dari kemarin. Oke. Ini pertanyaan tuh udah yang sampai, nanti ya. Perlu saya jawab dengan bahasa Inggris? Tidak. Bahasa Hayati. Hayati, boleh. Nah, Ya. Ivan Gunawan lahir 31 Desember tahun 81. Kayak mau ngocok tarot deh ini. Iya kan? Dibacain. Coba buka tangan. Bisa. Kenapa akhirnya seorang artis senior nih Ya. merambah ke dunia pageant? Kok bisa gitu? Nah, aku sejujurnya gini ya. Aku tuh, ini sih hati kecil aku ya. Aku merasa di dunia entertainment, aku merasa kayak karir aku tuh udah stuck. Kayak semua udah pernah aku lewatin gitu. Aku alhamdulillah 2005 aku masuk televisi, sampai hari ini aku nggak pernah berhenti stripping. Ada aja program yang setiap hari aku jalanin gitu kan. Tapi ya udah, aku kayak bukannya aku haus akan ketenaran, enggak. Tapi nggak tahu ya, karena kamu tadi nyebutin tanggal lahir aku dan bintang aku Capricorn. Aku tuh dalam hidup itu selalu mencari apalagi, mencari sesuatu yang baru apalagi nih gitu. Jadi di pageant ini aku merasa kayak ada chemistry yang berbeda gitu, dan aku melihat bahwa ini merupakan satu cara aku untuk menjadi Ivan Gunawan yang siap untuk berada di dunia global gitu. Karena pageant ini benar-benar membuat aku menjadi sosok yang go international. Bener. Sampai kemarin kan disapa tuh kan. Ivan Gunawan. Number one designer ya from Indonesia. Luar biasa lah. Ya kalau itu kan kayak misalnya gini ya, kan Neti kan gini, bukan dia yang nomor 1 gitu kan. Tapi kan negara lain yang sebut. Tapi kan aku nggak pernah minta, aku pengen jadi nomor 1, aku nggak pengen menjadi presenter nomor 1, aku desainer nomor 1 atau siapapun gitu. Karena ya mereka juga nggak pernah nanya gitu kan. Tapi mereka kan mungkin merasakan ya gitu. Males gak? Lumayan yang kayak ya udahlah. Pada intinya itu adalah mereka yang memberikan mark mereka itu memberikan ya, stempel gitu. Yes, Walaupun ya. kan, aku kan kayak misalnya kemarin aku datang ke acara Miss Grand Thailand, kan aku nggak expect bahwa aku akan di-announce sebagai tamu yang mungkin dihormati pada malam itu gitu kan. Karena memang aku datang ke sana karena memang aku pengen nonton aja gitu. Jadi akhirnya seorang Ivan Gunawan ini merambah ke dunia pageant bukan hanya karena udah mentok sana sini, tapi selain itu membuat karya juga di sini ya akhirnya. Iya, jadi kan aku tuh selalu ingin berkarya ya. Walaupun kalau di Indonesia hadirnya sebuah karya itu nggak semenarik dengan berita perceraian, berita perselingkuhan, berita kematian, atau berita korupsi gitu. Kalau karya kan karya gitu kan. Tapi aku sih yakin bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang haus akan sebuah berita prestasi gitu. Dan aku, yang namanya kita hidup cari apa sih, Beb? Ya kan, aku pengen dalam hidup aku tuh ada legacy. Ada yang nantinya kalau aku pun nanti udah nggak ada, atau mungkin aku udah nggak produktif, setidaknya aku pernah membantu mengharumkan nama Indonesia gitu. Karena aku kan orang Indonesia gitu.
Duh, ini udah masuk tahap terharu ya di sini ya. Enggak, sebenarnya bukan. Enggak ya? Sebenarnya sih bukan terharu ya, Calvin. Maksudnya setiap orang itu kan mungkin dari jenjang usia itu ada step-step kehidupannya. Mungkin Tuhan menggariskan step kehidupan aku tuh seperti ini gitu kan. Jadi semua itu tuh ngalir bener-bener kayak air sih. Jadi kalau misalnya orang nanya kapan sih sebenarnya seorang Ivan Gunawan tuh tertarik sama pageant. Sebenarnya fashion and pageant itu tuh segala sesuatu yang nyambung. Iya, Karena iya. bayangin seorang beauty pageant nggak mungkin bisa berada di atas panggung, nggak mungkin bisa stunning tanpa fashion. Itu udah mustahil banget. Iya, benar, Nggak mungkin. Karena lo kan sebagai beauty queen, lo nggak bisa jahit baju lo sendiri. Pasti lo perlu sosok untuk itu. Nah, aku mikir kalau aku bawa brand aku ke luar negeri, aku harus invest berapa puluh miliar untuk aku bisa establish di sana. Tapi dengan pageant, dengan aku mengirimkan perwakilan Indonesia, Langsung tuh sekalian ya. iya, dari zamannya Aura, dari zamannya Sofia Rogen, terus zamannya Andina gitu kan. Nah, sebelumnya tuh aku sebenarnya kalau misalnya Calvin tahu, aku tuh pertama kali support dunia pageant tuh waktu itu aku support namanya Rahmalandi. Jadi Rahmalandi itu dulu ikut Miss International kalau nggak salah. Aku support gaun malamnya dia. Oke. Gitu. Terus deh gitu aku tertantang karena aku punya anak didik namanya Bunga Jelita. Nah, Bunga Jelita waktu itu ikut Putri Indonesia. Lalu akhirnya aku ikut bantu Bunga Jelita untuk mempersiapkan ke Miss Universe. Pada waktu itu aku bukannya national directornya, aku hanya sebagai ya desainer lah gitu. Yang Karena membantu mungkin ya. aku bisa dianggap oleh Bunga orang tuanya gitu kan, orang yang dia tuakan gitu. Dan pada waktu itu aku merasa aku udah effort banget bantuin dia, tapi ternyata dia unplaced. Aku sempat mundur tuh dari dunia pageant karena aku yang disalahkan. Kenapa dia unplaced? Ya kan, aku sempat disalahkan terus aku bilang, kenapa jadi aku yang disalahkan? Itu kerasnya dunia pageant ya. Iya, kenapa aku yang disalahkan sedangkan yang berkompetisi dia. Saya bukan national directornya. Saya tidak membuat skema pertempurannya dia. Aku hanya support baju. Iya kan? Gitu. Tapi pas dia unplaced kenapa jadi bebannya itu ke saya? Akhirnya mundur berapa lama tuh, Kak? Wah, mundur jauh, lumayan jauh. Terus Bertahun-tahun ada? Setahun 2 tahun lah. Terus udah gitu aku berkenalan dengan Dikna. Nah, Dikna pada waktu itu dia punya dia ambil lisensi Miss Grand Indonesia. Aku bantuin, terus aku bantuin lagi Nadia Purwoko. Dan pada waktu itu Nadia Purwoko masuk di second runner up atau third runner up, aku lupa deh gitu. Nah, dari situ setelah perjalanan akhirnya sampailah Miss Grand Indonesia, lisensinya aku yang pegang gitu. Oke, kan akhirnya nih ada yang namanya Miss Mega Bintang. Miss Mega Bintang Indonesia. Kenapa namanya Miss Mega Bintang Indonesia? Oke, kenapa namanya Miss Mega Bintang Indonesia? Karena Grand Indonesia itu kan dimiliki sama salah satu mall. Ya kan? Dan yang tidak ada hubungannya sama aku juga dan yayasan aku gitu kan. Nah, aku tuh pengen dalam kehidupan ini semuanya rapi, Calvin. Segala sesuatunya terdaftarkan namanya. Ada di Haki. Jadi nggak ribut-ribut lagi nanti ya? Nggak mau ada ribut-ribut. Karena yang namanya once kita udah nyemplung ke kolam, kita udah harus siap berenang. Ya kan? Tapi kalau misalnya banyak hambatan karena haki, karena perizinan, karena apa segala macam, makanya aku nggak mau gitu. Jadi akhirnya setelah dicek-cek di haki, akhirnya aku langsung bilang ya udah deh namanya ganti aja. Namanya ganti Miss Mega Bintang Indonesia karena kan yayasan aku kan yayasan dunia Mega Bintang gitu. Jadi itulah mengapa namanya tuh teman-teman Miss Mega Bintang Indonesia. Supaya tidak ada perseteruan juga ya. Iya, perseteruan di dalam negeri sebenarnya. Tapi kalau misalnya siapapun yang mewakili Indonesia kan namanya Miss Grand Indonesia. Yes, gitu. betul, Jadi betul. Di Miss Mega Bintang ini karena memang aku ada 5 lisensi internasional juga gitu kan. Tapi lisensinya juara pertama itu akan berangkat ke Miss Grand International. Itu puncaknya ya, juara satunya ya. Makin panas. Seru kan? Nah, kalau Miss Mega Bintang Indonesia sendiri tuh punya visi dan misi nggak sih yang kayak apa sih? Aku tuh sebenarnya orang yang paling simpel pemikiranku.
Jadi kalau kamu tanya visi misinya, aku nggak bisa, I cannot answer into a good answer. Karena targetku adalah crown. Jadi Seorang mega tujuannya bintang. udah ada nih Ya. tujuannya ya. Seorang mega bintang itu adalah menciptakan generasi muda, generasi baru yang haus akan crown. Jadi target aku adalah siapapun anak didikku, dia pulang, target aku adalah crown. Itu. Gitu. Kepada 20 orang ya. Kepada 20 orang Itu ya. ya. Target aku crown gitu. Jadi banyak yang ngomong gini, oh kalau di Miss Mega Bintang atau di Yayasan Kak Igun, kalau misalnya nggak place, langsung di out ya. Langsung diudahin ya gitu. Masuk nih kita nih ya. Nah masuk ya kan. Kalau menurut aku nggak juga gitu kan. Nggak juga. Karena aku di dunia entertainment ini aku belajar dengan namanya profesional. Segala sesuatu ada kontrak, ada cara kerja, ada do, ada don't, ya kan? Sama aja kayak kita di rumah kan, pasti Calvin sama orang tua juga punya aturan kan? Orang tuanya maunya seperti apa, maunya seperti apa. Istilahnya di rumah habis mandi harus lantai kering gitu ya. Kan semuanya itu kan hidup itu kan ada aturannya. Kalau nggak bisa mengikuti aturan main yang kita buat, ya mau nggak mau kan harus pisah. Mungkin konsekuensinya seperti itu. Tapi yang dilihat oleh netizen adalah, oh karena dia unplaced nih makanya dia nggak. Oh nggak ada. Aku udah masuk ke pageant, aku nggak ada perhitungan, oh si A udah ngeluarin berapa miliar, kok unplaced terus aku marah. Enggak. Si ini udah begini terus aku marah. Enggak. Aku nggak kayak gitu. Namanya setiap manusia itu kan apa yang direncanakan sama manusia belum tentu Tuhan mengaminkan kan. Bener nggak? Tapi kalau Tuhan udah ngelihat effort kita, capek kita selalu dalam doa, setiap langkah kita dalam doa, kita mau ngapain aja dalam doa, Tuhan juga pasti akan ada pitinya ke kita. Oh Igun berusaha banget nih, atau anaknya berusaha banget nih, gitu kan. Jadi sebenarnya segala sesuatu tuh takdir manusia tuh udah diatur kan. Makanya Calvin ingat waktu Olive mau berangkat. Iya kan, aku selalu bilang sama Olive, kamu percaya takdir kamu. Kamu percaya bahwa kamu itu adalah sosok yang beruntung. Dan aku bilang dari awal kan sama Olive, aku nggak targetkan kamu winner. Target aku top 5 atau second runner up atau apapun. Iya, Gitu. iya, betul, Tapi dalam hati kecil aku, ya kalau dia bisa winner, kenapa enggak? Kenapa enggak? Cuman memang. Kenapa enggak Indonesia, kenapa nggak bisa winner? Iya. Kenapa? Why? Ya kan? Itu yang harus kita cari tahu gitu. Seru nggak? Bukan seru lagi, ini udah kayak akhirnya pasti netizen di rumah ini udah yang kayak oh gitu gitu. Jadi teman-teman ya, bukan masalah unplaced nggak unplaced, mengapa dia nggak masuk organisasi, tapi benar-benar lagi-lagi setiap organisasi tuh punya yang namanya do and don'ts, punya rules-nya, punya hal-hal yang perlu diikutin, dan memang kalau sudah tidak bisa ya kita juga sulit memaksakan. Kayak misalnya gitu contoh Aura, kok Aura sekarang udah jarang di post, atau kok Aura udah jarang di yayasan karena pertama masa kontraknya Aura sudah selesai. Oh, sudah selesai. Terus yang kedua adalah kan udah ada regenerasi. Ya kan sekarang lagi eranya Andina gitu kan. Kemarin kan eranya Aura. Kan dunia itu kan berputar, Beb. Lagi pula Aura sekarang lagi fokus dalam kayak perfilman juga ya. Dia sudah dikontrak oleh satu agensi perfilman, dan aku juga yang menyarankan, oke, kamu cari dia. Kenapa? Karena Kak Igun nggak expert di film. Jadi kamu pergilah nak sana gitu. Jadi aku tuh orang yang sebenarnya sangat terbuka loh. Jadi untuk demi perkembangan seorang anak tuh aku please gitu. Jadi ketika dia masuk pun kita rawat dengan baik, tapi ketika kita lihat dia bisa berkembang di luar ya kenapa enggak gitu kan? Karena buat aku siapapun yang sudah menjadi keluarga Miss Mega Bintang, dia sudah harus siap terkenal. Ready to become famous. Gitu. Karena bayangin aja, saya followernya udah berapa. Kalau saya sering posting dia, berarti kan mau nggak mau anak saya famous dong. Betul. Iya kan? Dan aku kayak misalnya contoh Olive nggak pernah aku sama Olive kontrak apa-apa dia. Iya betul. Aku juga nggak ngambil lisensi Miss Charm. Tapi pas aku melihat Olive itu punya potensi, aku niat mau bantu, aku sikat, aku bantu bener-bener all out.
Gak usah dibahas lagi Iya ya, kan? bukan Maksudnya lagi. biar orang tahu gitu kan. Semua ya. Iya. Dan bukan semua Olive doang loh. Tapi maksudnya ya memang selama ini Ya. semuanya all out Tapi gitu. kamu harus menggarisbawahi kalau aku nggak ada feel sama orang itu, dia mau guling-guling juga nggak akan aku bantu. Karena pasti banyak ya Kak. Iya, yang, ada aja. Kak Ivan, ini ada anak aja, dari sini minta gitu. Iya. Oh. Dan kenapa aku nggak ngambil lisensi Miss Charm? Karena memang aku nggak mau. Nggak ada feel-nya di situ ya. Aku nggak ada feel di situ karena aku memang nggak mau. Jadi bukannya aku nggak ngambil atau bukannya aku nggak terima, tapi aku juga nggak mau. Bukan masalah cuman karena ya nanti ada Papi Nawat atau apa gitu, bukan ya, bukan karena itu doang. Tapi karena memang kan nggak aku ada juga dengar feel-nya kan ya. kalau misalnya Miss Charm kan juga lisensinya kan belum berbayar gitu. Iya betul betul. Jadi betul. buat aku ya siapapun yang dapat lisensinya ya mudah-mudahan bisa memiliki prestasi lebih dari Olive gitu. Makin panas ini baru introduction Jadi sama. sebenarnya gini, maksudnya karena kan kita ngobrol ya Iya, gitu iya. kan. Mungkin aku kan nggak punya wadah untuk bisa ngobrol banyak tentang pageant. Tapi buat aku siapapun yang megang lisensi, mau apapun itu, harusnya kita tuh saling support. Yes. Harusnya kita tuh saling dukung. Tujuannya kan Indonesia Iya, ya. karena kita berperang itu bukan di dalam negeri, Calvin. Yes. Iya kan? Kita tuh berperangnya di luar. Bagaimana caranya kita mempersiapkan perwakilan kita untuk ada di tingkat internasional. Gitu. Dan untuk menang ya. Untuk menang dong. Ih merah putih loh aku ini. Iya, kamu juga black dadaku ya merah putih lah. Bukan marun. Pink fuchsia. Nah, teman-teman semua nih, ini kita benar-benar baru bahas istilahnya kulit sebenarnya ya, dari masa lalu ataupun yang sedang terjadi sekarang. Tapi kan teman-teman tahu nih, Miss Mega Bintang bentar lagi akan diadakan ya. Yes. Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Jadi karantina itu dimulai tanggal 28. Yes. Tanggal 29 itu kita ada sashing ceremony. Yang di tempat sama megah itu. Di Club H. Terus udah gitu tanggal 4 itu aku ada Bubble Vibe Party. Jadi Takut kali lah. Iya, Bubble Vibe Party itu kita bisa dibilang namanya sportwear competition. Jadi sportwear competition itu nanti aku buat di pool site-nya Hotel Meridian Jakarta. Ini nggak pernah di-spill loh. Iya, aku buat di situ jam 10 pagi. Nanti teman-teman PL juga bisa datang. Tapi aku bikin ada 2 babak. Babak pertama sportwear, babak kedua tapi tidak untuk ditayangkan. Oke. Hanya untuk keperluan Dewan Juri dan saya aja. Penilaian dan segala macam ya. Terus udah gitu kita ada pokoknya serangkaian itu padat 28 sampai tanggal 8. Preliminary-nya itu di tanggal 6. 6. Lalu finalnya di tanggal 8. Kita mau bahas lebih lanjut nih tentang Miss Mega Bintang ya. Ya. Sesaat lagi setelah yang satu ini. Balik lagi di Get to Know with Miss Mega Bintang Indonesia bersama saya Ivan Gunawan. I'm here. Atau yang dikenal dengan Matahari. Today I just want to telling the truth ya. Iya. Jadi I don't want to make a war. Aku nggak kepengen ada pertikaian. Tapi I just want telling the truth. Karena ini istilahnya tempat supaya untuk mereka nggak tebak-tebak. Karena ini kan keluar dari mulut aku sendiri. Yes. Ini kita kupas tuntas nih ya Kak. Ya. Ini benar-benar aku bakal bahas tentang Miss Mega Bintang. Aku bakal bahas isinya, bakal gimana aja. Aku juga bakal bahas komentar netizen, pertanyaan-pertanyaan yang pedas. Ya. Siap ya? Ya. Pedasnya pakai cuka nggak? Bukan lagi Kak. Aduh. Itu ada koreng baru kebuka langsung. Tetes. Aduh. Serem ya. Pengen begini kayak Andina tapi nggak ada rambut gitu. Nggak, Kayak pengen iya. gini gitu. Kemarin aku nonton loh Kak. Ya aku kan kalem ya. Cantik kan iya, anak aku cantik kan. ya. Cantik ya Kak. Cantik loh. 21 tahun loh 21 itu Kak. tahun berbakat dan Kok berbakti. 21 tahun lagi ngapain ya? Ya, main comberan kayaknya. Udah, jangan bahas saya di umur 21 tahun. Kak Igun, Ya. Miss Mega Bintang ini sekarang persiapannya gimana nih? Oke, aku menggandeng Mas Indra Yudhistira untuk urusan broadcast dan tim kreatif. Aku menggandeng Mas Ari Tulang untuk koreografi. Kita bikin acaranya itu di Ciputra Artpreneur. Kenapa? Karena kalau di Ciputra itu aku nggak usah harus set panggung, set rigid. Karena itu udah bagus. Karena itu memang udah teater dan standarnya itu internasional. Dan karena target aku itu yang nonton adalah
Indonesia dan dunia internasional. Jadi aku lebih mementingkan tayangannya itu bagus di YouTube. Jadi aku buatnya di sana. Jadi yang tadi aku udah cerita, preliminary itu di tanggal 7 dan final itu di tanggal 8. Tanggal 6. Preliminary itu di 6, Yes. final itu di 8. Yes. Gitu. Jadi nanti Isabel Menin, Miss Grand International akan hadir, terus Miss Grand Thailand akan hadir, terus Mr. Nawat juga akan hadir, Mami Teresa juga akan hadir. Ramai ya. Ya, dan aku ini masih mengusahakan semua perwakilan Indonesia yang pernah mengikuti ajang Miss Grand International, mereka aku undang. Panas ini ya. Sarlin, Mbak Ika, Ariska, Dea, Nadia Purwoko, semua, Margi, semua aku undang. Tapi kita lihat nanti kira-kira siapa yang bisa hadir atau enggak. Nah, tadi kan kita ngebahas nih persiapannya Kak Igun kan dari menggandeng siapa-siapa aja, tempatnya, lokasinya. Kalau untuk acaranya sendiri tadi udah sempat di-spill nih, bakal ada bubble vibe party gitu kan. Nah, selain itu ada nggak lagi yang bakal disiapin mengguncang dunia? Aku nggak mau spill kalau misalnya untuk konten acara ya. Oh, iya. Tapi yang jelas nanti mereka akan ada beberapa babak. Aku menyebutnya babak ya, karena aku melihat gedung itu tuh seperti gedung teater. Jadi aku mengibaratkan tuh seperti ada ceritanya. Jadi ada 4 babak besar. Terus udah gitu, itu bukan hanya sekedar aksi mereka di atas panggung, tapi aku pakai teknologi LED, ada lighting of course, ada special effect. Jadi meeting dari pagi ini tuh salah satunya itu juga ya? Iya. Jadi aku tuh pengen pageant lovers itu punya satu pandangan baru tentang pageant. Experience baru ya? Experience baru. Betul kenangan ya? baru. Betul punya ya? standar baru gitu. Jadi aku tuh sebenarnya agak siap berat dimanjakan nih. Lah ya? Jadi aku tuh agak berat nih semenjak aku bikin Miss Grand International kemarin di Bali, di Bali dan di Jakarta. Standar aku tuh udah ada di situ. Langsung, udah internasionalnya itulah. Standar aku udah di situ. Dan dari gitu kemarin aku lihat Miss Grand Thailand jadi punya standar lagi kan. Turun-turun ya, gitu tapi ya. aku juga ukur kemampuan. Aku nggak mau buat acara abis itu aku hutang-hutang, aku jual-jual gak ada rumah, tas-tas aku, kolam aku juga dikeruk. ya. Aku menguras harta para sponsor, aku juga nggak mau. Jadi aku based on kemampuan aku, sejauh mana aku mampu untuk membayar gitu kan. Jadi semoga ini menjadi satu tontonan yang baru lagi. Bukan hanya menarik ya, tapi ini menjadi sebuah tontonan yang baru lagi gitu. Dan aku juga sistem crowningnya juga aku ciptakan baru. Terus udah gitu, ya gitu deh. Ini sedikit menggelitik aku sih. Ya. Karena tadi Kak Ivan bilangnya aku nggak mau menguras sponsor gitu ya. Nah terus sekarang tiket pun gratis. Iya. Istilahnya kan kalau acara tuh kita dapat ya duitnya dari tiket, bisa kan VIP, reguler, apa tribun, apa segala macam. Terus kenapa tiketnya juga gratis kalau sebenarnya gitu? Kenapa tiketnya gratis? Aku pengen memberikan reward kepada pageant lovers Indonesia yang udah selama ini support aku, dukung aku, mungkin ikut voting di Bukan karena acara ajang pertama kan? Bukan karena ajang pertama. Soalnya kan kayak ya mungkin karena pertama kali nggak ada yang mau datang. Kurang lebih itu kapasitas ada tadinya kan 1.000, tapi karena ada titik-titik kamera, ada titik Jimmy Jeep dan segala macam berkurang jadi sekitar 800 sampai 900-an. Nah, jadi aku kasih semua. Aku kasih for free sampai undangan VVIP pun aku tadinya mau jual, akhirnya aku nggak mau jual. Jadi semua memang aku undang. Jadi buat kalian yang sudah menyaksikan tayangan ini, terus kepengen nonton, please welcome. Dan dengar-dengar udah dibagi-bagi tuh Kak ke portal-portal ya, jadi nanti juga akan ada di Bunda Latinas, ada Sash Indonesia, kalau nggak salah sama Pageant Crown Warriors. Itu khusus untuk pageant fans ya, gitu. Tuh dengar teman-teman ya, jadi bukan karena ajang pertama nggak ada peminat, enggak ya. Memang ini apresiasi untuk kalian semua pageant lover. Jadi sebenarnya kenapa ini ajang pertama? Karena kemarin-kemarin itu kan COVID. Iya, apa yang mau kita lawan? Kita nggak bisa bikin event, semua penuh dengan keterbatasan gitu kan. Karena sekarang kan baru bisa buat gitu. Tapi aku tuh memang, ya kan
target aku adalah yang nonton tuh international sama kita di Indonesia kan. Jadi kemasnya juga jadi ya, kemasannya Kak? memang harus Jangan kemasan. internetnya ngededut, Kak. Nggak ada. Kamera Internet akan bagus banget karena ada powered by Ivorte. Kalau kamera lensanya bukan yang ini kan 1000,80 itu kan. 4K dong. Pokoknya kalau lo lihat tagihannya Mas Indra Yudhistira, ya. Mas Indra. Kalau lo lihat tagihannya Mas Indra Yudhistira, jiwa miskin lo meronta-ronta. Udah lo nggak usah. Itu saya jual apa ya, Kak? Jual ginjal. Lo jual ginjal, nggak dapat juga. Nggak dapat kan? Nggak dapat Ber-DP. juga. DP. Sudahlah, ya. Jadi teman-teman PL tuh nggak usah ngitungin, Beb. Udah enjoy the show. Iya. Dan itu bakal live di mana aja, YouTube. Dress up sesuai gender, ya. Dress up sesuai Gak ada best dress, Kak. Gak ada best dress, ya. Ya, kalau bisa datang laki-laki jangan pakai baju perempuan, ya. Rok Ingat, itu ini boleh. bukan pesta LGBT, ya. Ini pesta pageant, oke? Ingat, oke? Bener nggak? Sedih loh, gue kemarin sempat lagi bikin katanya itu pesta LGBT. Halo, itu ajang internasional. Terus masa kita mau ngelarang orang udah berangkat dari rumahnya kita, ganti baju lo nggak cocok, lo gila kali. Mau gimana? Iya kan? Jadi nanti kalau datang pakaiannya sesuai dengan gender aja gitu. Iya. Repot ya, sampai kelamin orang kita pikirin ya, sampai baju orang kita pikirin. Aduh Indonesia. Persiapan udah, Ya. panggung udah, pokoknya kalian akan dimanjakan, tiket udah kita bahas. Ya. Kita bahas karantina ya. Ya. Di karantina tuh di mana? Boleh tahu nggak di mana? Karantinanya nanti akan ada di Hotel Meridian Jakarta. Oh iya dong. Jadi mereka akan dimanjakan di sana. Itu kasurnya enak loh, Kak. Kasurnya enak kan? Enak, Kak. Ya Bener, kan? Kak. Sarapannya juga enak, iya. gitu. Jadi kita ada di sana. Terus kita ada satu hari kita ke pulau, salah satu pulau. Karena kita mau, nggak usah sempit ya, takut ya. Jadi kita rencananya mau... Gue pikir karena podcast dia bakal kayak, ya nanti aku enggak lo tetap jalan. lo ke Korea ya? Lo ke Korea ya? Jangan endul-endul ya. Kak, kerja. Gitu. Jadi ya gitu. Akan ke pulau tuh. Jadi akan pergi ke salah satu pulau, di sana kita akan bikin Photoshoot. konten, kita bikin photoshoot, pokoknya having fun di situ. Yes, ya. Nah nih, aku tuh dengar bukan cuman dari netizen nih ya, Kak. Katanya tuh di karantina itu tuh bakal banyak kayak istilahnya apa ya? Bukan perlombaan ya, kayak ada Challenge. tuh. Iya, kayak ada challenge. Bener ya? Ya, dari karantina hari pertama sampai akhir aku menyiapkan uang cash. Jadi kalau Merinding loh aku, Kak. setiap hari ada challenge, jadi kita langsung kasih uang cash. Bahkan kemarin aja di Manja itu ada challenge jangan sedih, kan? dengerin, jangan sedih. Nanti itu para peserta bakal live jualan produk. Ya, ada jualan produk MS Glow, ada jualan produk apalagi aku lupa. Dan nanti dari hasil penjualan, apabila Queen itu penjualannya berapapun, mereka dapat komisi 15%. Bukan cuma, aduh. Jadi Cuma nih, yaudah lu ini aja lagi naik, lu lagi top, lu di bawah gua enggak ya? Jadi nanti aku akan undi, siapa yang misalnya nanti malam ada live MS Glow gitu. Jadi aku undi siapa yang akan diundi. Nah itu lu jualan dari situ. Dan mungkin juga sponsornya bisa milih ya, tergantung juga ya. Sponsornya juga bisa milih. Tapi fair, Kita dapat fee 15%. Gitu. Aku mau lah. Karena apa? Karena apa? Sekarang kan dunia tuh udah dunia sosial media kan. Iya, Jadi benar. kita udah nggak bisa sosokan, kita udah nggak bisa gengsi dan segala macam. Iya. Karena aku pengen Dan nggak bisa manfaatin juga sih, Kak. karena Fair aja. Fair, karena dunia sosial media ini yang membukakan peluang begitu besar kan. Mau jadi influencer nantinya kalau dia nggak masuk top 5 atau mau jadi apapun ya. Jadi dia harus bisa promote their self gitu. Di sini emang suka banyak kembang api Beda ya. kembang api berarti ini ada Betawi mau merit gitu. Ya kan ala-ala New Year ya. Emang beda kalau di rumah Mega Bintang tuh tiap hari Namanya juga rumahnya di kampung, Beb. tahun baru ya. Iya, kan gue paling kaya di kampung ini. Terus udah gitu satu lagi yang seru ya. Di Miss Mega Bintang ini nanti kan mereka registrasi nih hari pertama tanggal 28. Jadi kan ada 20 peserta. Iya. 20 peserta itu nanti ada 20 makeup artis. Jadi nanti setiap finalis Miss Mega Bintang itu Fair. harus bawa tatanan rambutnya, mau makeupnya kayak gimana, nanti langsung dikasihin ke makeup artis. Istilahnya mereka juga persiapin lookbooknya mereka. Jadi kalau yang Yes. aku tahu nih, ini kan dari pengalaman aku ikut Yes. Olivia ya. Aku kan Yes. ikut Olive ke Vietnam. Itu kan sering terjadi akhirnya, udah kamu sama makeup artis ini, Ya. kita nggak boleh milih tuh, nggak boleh request. Di dalamnya totonya pucet. Ingat kan waktu itu Olive gue maki-maki, gue bilang, iya kan, gue maki-maki, gue bilang,
Lu ke toilet gua bilang sekarang. nih, Olive, kamu harus tahu ya, kompetisi ini bukan ajang coba-coba. Gue bilang, jangan coba-coba. Lu udah tahu bagus lu bagaimana, lu masih minta di make upin orang. Lu masuk sekarang ke kamar mandi. Tapi memang benar kan, pas dia make up sekarang kita tahu kualitas anak kita. Iya. Jadi nanti finalis ini juga kalau untuk date, jadi aku menyediakan make up itu buat tanggal 29 aku ada make up full. Tanggal 4 aku ada tim make up full, tanggal 6 ada make up full, tanggal 8 ada make up full. Selebihnya ya yang aku harapkan adalah kalian harus bangun pagi, sudah make up, sudah baju, sudah foto OTD, bangunlah dari Udah pagi. posting. Udah posting. Bermainlah sosial media. Itulah mengapa Kak Igun juga ada nominasi untuk best team, bener nggak? Ada best team. Karena aku yakin dia queennya sendiri nggak mungkin bisa tuh. Maksudnya Iya. dia mungkin foto dia bisa, tapi harus timnya lah bantu Jadi upload. kenapa aku membuat best team? Karena orang yang berkompetisi pasti pressure. Iya dong. Nggak mungkin dia bisa mengatur strategi Harus sendiri. senyum Nah itu terus. harus timnya yang mengatur. Benar-benar. Gitu. Aku ada best team, aku ada best dress. Ini best dress buat di prelim. Aku akan memperlihatkan gaun kalian 180 derajat terlihat. Merinding lah aku Kak. Ada apa di sini? Dan itu aku akan kasih reward untuk desainer kalian. Oh jadi bukan hanya kepada Miss-nya. Oh enggak, aku akan undang Sampai ke desainernya. desainernya. Itu akan aku putuskan di malam prelim. Siapakah yang menjadi best designer? dress dan best desainernya juga ya. Yes. Best sportwear, Ini ada udah 3 nih. Best team, best dress sama best sportwear. best sportwear. Yes. Ini cara dia pakai apa desain Pembawaannya. Pembawaannya. Dia pede atau enggak, dia pantas atau enggak gitu-gitu ya. Manja-manjanya. Iya. Ya. Ada lagi. Aku lupa ya ada best apa lagi Pokoknya ya. ada banyak-banyak. banyak lah, Best of the best gitu best ya. of the best. Dan tahun Hadiahnya ini duit nggak sih? dan Olive waktu menang di internasional gua kasih duit nggak? Gue tanya. Hey, Nggak tahu. nggak cerita Olive nggak dia. cerita banyak. Oh, setan Olive ini. Hura-hura dia Kak. Ada ya Kak. Sekarang gini Tunggu ya. dulu, kamera zoom dulu. Tahu kan lo? Jadi hadiah aku nggak mau nyebutin cash money-nya berapa. Tapi yang jelas pemenang Apresiasinya itu semua ada yang ya. menang itu akan dapat tempat tinggal. 5 orang tuh. Kan yang utama itu yang akan cepat berangkat itu adalah yang ke Miss Grand Yang satu. sama ke Miss Face of Humanity. Kalau nggak Oke. salah itu di bulan November. Jadi mereka yang dapat privilege untuk tinggal di apartemen Roseville. Oke. Gitu. Karena nanti di bulan Juli coach catwalk trainer aku akan datang dari Brazil. Aku memang kirim dia dari Brazil. Ku tinggalkan manusia itu di Indonesia selama 1 tahun. Tandem sama Queen ya. Yes. Sampai tidur pun ada posisi nggak sih? Wah. Sampai aja dia nguap harus gini. Kan kalau duduk gimana Kak? Itu nguap Jadi ya. gue gini loh Beb. Jadi selama ini kan gue ada trainer dari Indonesia. Gue nggak boleh posting tuh orang, nggak boleh mention tuh orang. Oke. Gitu kan, gue nggak senang hati dong. Sedangkan Sedangkan kan- anak gue berprestasi semua. Iya. Dah sekalian aja. Dari luar tuh langsung ya tangkap dia. Gua tangkap dia, Udah appointment segala macam udah tuh. Udah. Udah deal. Udah deal. Memang, ku Guys. tinggalkan dia di Roseville. Berarti itu dia akan melatih untuk 5 orang pemenang itu, tapi Yes. terutama 2 ini pertama Yes, ya, Miss yes, Face sama memang. Miss Grand Internasional ya. Yes, dari Brazil ku terbangkan dia. Itu untuk belajar Ku catwalk. terbangkan dengan bismillah. Ya, oke. Buat gigi, Gigi. ya, buat veneer. Oke, ku siapkan Dokter Devia. Oh iya dong, kayak gue Berapa sering- tuh 1 gigi? Nggak tahu. Bisa 15 juta sampai 20 juta. Atas bawah udah berapa? Oke, nggak usah dihitung. Nggak ada kayak gratis 2, gratis 1. Surgery? Surgery. Berapa surgery? Sama siapa? Dokter Weni. Berapa surgery? Ya kan? Dan banyak orang ngomong gini, Ivan Gunawan itu adalah national director yang gila-gila surgery. Kenapa? Karena aku pengen anak aku di saat dia berada di internasional, paket dia komplit. Betul. Lihat Olive kan? Before afternya. Lihat nggak? Lihatlah, kan aku tiap hari Kak sama dia Nah. Kak. Iya Jadi sih, benar. memang surgery itu Tergantung juga nggak sih Kak, tergantung sama kebutuhan.
sama organisasi yang dia tuju nih apa juga gitu Iya, loh. goalsnya apa? Iya, goalsnya apa ya? Kalau memang dia yang benar-benar lihat beauty, lah kita kan harus, kalau menurut aku, beauty harus ada beauty perfection. Harus bagus dari sini, harus bagus dari sini, harus Segala bagus dari sudut sini, kamera ya, harus Kak. bagus dari sini. Bo, kalau lagi Paparazzi banyak. pageant internasional itu kan banyak kamera-kamera jahanam. Banyak, Kak. Lu tahu lagi foto, kedapatan begitu, emang lu bisa. Aktivitasnya juga banyak. Nah, kan nggak bisa lo ngedit foto orang, Beb. Iya, benar. Lo harus, looknya kan harus sempurna. Lu telanjang rame-rame, terus lu nggak ada pantatnya, lu pakai kempolan, lu ngumpet-ngumpet gitu kan nggak mungkin. Itulah guys. Kenapa? Jadi harus perfect. Udah. Catwalk, gigi, Body. badan. Body, curve body, Dr. Cisi. Dokter Cisi. Coach dari sana. Kusiapkan mobil memang, kusiapkan apartemen memang, kusiapkan gaji bulanan. Digaji juga? Yes. Jadi top 5 dia akan mendapatkan gaji bulanan. Kenapa? Top 6 nggak boleh aku. Nggak bisa. Kenapa aku kasih bulanan? Karena kan mereka akan kerja sama aku. Tapi itu di luar kayak kalau dapat kerjaan endorsement dan lain-lain dapat lagi. Di yayasan aku, dari klien dapat berapa, transparan dia tahu harganya. Jadi bukan main-main tiba-tiba ada Jadi potongan aku dan lain-lain nggak ya? mau kayak misalnya contoh ya, Calvin kasih kerjaan buat Andina. Calvin kasih ke yayasan misalnya 100 juta. Terus aku kasih Andinanya misalnya 30 juta. Terus aku potong lagi 20%. Lama-lama yayasanku bisa bangkrut, bisa tutup. Karena ntar Tuhan murka. Disumpahin orang ya? Disumpahin orang. Jadi kenapa anak-anak aku pada setia sama aku ya karena kita fair. Transparan semuanya. Jadi tuh guys, bukan cuman... Ini mah buat nextnya makin rame kali ini yang mau ikut Iya, alhamdulillah ya. sekarang aku punya 20 anak. Enggak, buat nextnya ada target nggak? Berapa Oke, tuh? Jadi gini, nextnya setelah kompetisi ini, aku akan membuka lisensi ke seluruh Indonesia. Seluruh provinsi di Indonesia. Aku cari perwakilannya. Mereka dapat lisensi Miss Mega Bintang. 1 tahun aku kasih gratis. Jadi tahun depan finalis Semua itu dari semua provinsi hadir. Perwakilan Aku NTT kasih- siapa yang pegang? Saya bukan. Terserah mau siapapun, Enggak nanti sih, tinggal saya kasihin ke kita. Semua ada persyaratan-persyaratannya. Aku kasih gratis. Berarti minimal ada 37, bener nggak sih? Aku Minimal hafal. tuh ya? Yes. Aku kasih gratis memang. Supaya mereka belajar mengelola lisensi nasional. Jadi tahun depan finalisnya akan menjadi lebih banyak lagi. Aduh, kita fokus sama yang ini dulu ya. Seru? seru. Spill gue seru. Seru. Makin panas. Gimana kalau bacain sekarang Netizen ya. Iya. Netizen ya. Inilah dari kalian para netizen. Apa sih ini dari Our Selfish? Apa sih kriteria biar menjadi pemenang MMBI dan gak bolehnya kenapa? Gak bolehnya gimana maksudnya? Misalkan sifatnya gak boleh apa? Gini, kalau mau jadi pemenang, paketnya itu harus komplit. Aku nggak perlu pemenang tahun ini 180, enggak. Iya. Kalau dia tinggi 172, 175, kalau proportional body-nya bagus, bisa. Itu Ya udah kan? dari fisik ya? Itu dari fisik, ya. Tapi kalau misalnya aku juga melihat dari attitude-nya dia. Iya. Karena kerjanya bukan hanya sama aku. Mungkin dia bisa binai sama aku, tapi sama sekelilingnya itu seperti apa. That's why juga ada psikotes Yes, ya? betul. Oke. Jadi dari tanggal 28 itu aku taruh juri di mana-mana. Bayangan tuh. Karena khusus Miss Mega Bintang ini aku nggak ada dewan juri. Tangga-tangga pun juri ya? Ya, aku nggak ada dewan juri sama sekali. Jurinya tunggal, hanya Ivan Gunawan. Jadi siapapun yang menang, siapapun yang aku pilih, berarti itu pilihan Ivan Gunawan. Itu kan kriteria badan, kriteria attitude. Tapi ada nggak sih yang dia harus misalkan... Kriteria yang tidak bisa dituliskan adalah feeling. Oke. Feeling. Nothing more than feeling. Percaya nggak sama intuisi? Iya, benar. Sama feeling. Bagaimana... Karena kadang ada yang udah karena badannya kan kita bagus. itu kan kita tuh harus, kalau aku ya, aku terbiasa melihat 3 kali lebih jauh daripada saat itu. Ingat, nggak usah jauh-jauh, ingat Olive pertama kali datang, Olive ketemu aku dong.
Langsung aku Alif kamu kurang ini, kamu Saya kurang kan ada ini, di situ, Kak. Nah, Dalam ruangan itu. sama seperti aku ketemu Andina, udah dandan menor, Hapus. Gitu. Itu lo gak mikirin agensinya dia saat itu sih, Kak? Enggak, gue nggak mikirin agensinya. Kalau gue jadi tukang make upnya. Dan pada waktu itu aku ada 5 kandidat. Selain Andina ya. Dan kandidat itu kemarin ada yang ikut Miss Mega Bintang lagi, tapi aku nggak masukin. Emang kalau udah feel-nya nggak dapet, itu sulit ya saat Yeah. itu. Jadi intinya kriterianya itu. Naluri juga ya, kita kayak gimana attitude gitu. juga harus bagus. Ya. Bukan cuma di depan kamera ataupun saat lagi ketemu kakak ya. Ya. Karena nanti banyak juri-juri bayangan Ya. juga tuh. Jadi kalau misalnya kalian lihat, kok kenapa yang menangnya bukan ini, bukan ini. Nah kalau kalian mau yang menang itu ya kalian bikin kompetisi sendiri. Karena kan aku yang nantinya akan makeover dia, akan training dia bisa sejauh apa melompat. Kan kita yang tahu. Kita tahu kapasitas anak kita kan. Gitu. Nah, ngebahas tentang intuisi, feeling. Ada yang nanya nih pas banget tadi. Itu semuanya udah dipilih dari awal belum sih pemenangnya? 5 orang? Belum. Jujur. Belum. Jadi semua ini terlihat nanti aku dari... waktu kemarin audisi, Hah? kayak aku ngeliat ini bagus ya, ini bagus ya. Tapi seiring berjalan, Psikotes tiba-tiba keluar. psikotes keluar. Kaget kan? Kaget. Terus udah gitu mereka kok effortnya luar biasa banget. Benar. Walk-nya keren-keren Ya, aku banget. merinding Photoshootnya lagi. juga keren-keren banget. Aku tuh gitu kan. kagum karena perjuangan mereka Jadi sebelum... mereka tuh bener-bener merebutkan crown itu, Ben. Iya, itu aku bener-bener ngebayangin itu mereka Mereka kayak... tuh merebutkan untuk berada di sisiku. Gila nggak? Perjuangan tuh bener-bener banting-membanting. Gimana di Di sisiku? sisiku. Banting-membanting. Iya, Kak. Itu bener-bener udah jambak-jambakan, Kak. Benar. Itu belum karantina. Gimana karantina ya, Nah. Kak? Gila gak tuh? Seru kan? Aduh, aku takut kali lah. Lagi! Dari AZZ_28S 28 second. Kenapa dia? Kapan 4 mahkota barunya akan di-launching? 4 mahkota akan di-launching tanggal 29 nanti. Pada saat press conference, slashing ceremony, aku juga akan reveal 4 mahkota tersebut. Gitu. Itu buatan kakak tuh. Itu desain aku buat di YT Gold. Panas Jadi, ya. mereka harus bertanggung jawab dengan mahkotanya. Tenteng sendiri itu mahkota. Karena satu mahkota itu harganya sekitar mendekati angka 800 juta. Satu mahkota. Iya, karena itu benar-benar gold and diamond. Potek dikit aku ya, dikit. Nah, Potek. kok dipotek gila? Mau lihat nggak mahkotanya? Iya, aku boleh, Kak. Tapi nggak boleh di kakak kamera Ya, ya. lu gila kalau lu sebutin. Boleh lah, Kak. Nih. Kasih dikit ya, guys ya. Udah siap? Awas aja jelek. Udah siap? Aku judge ya. Aku tuh kan anaknya lantam juga ya. Aku lihatkan. Jadi ini sebelum dijahit kayak begini, sebelum dijahit kayak gini, ini pecahannya tuh lihat. Bagus banget. Jadi ini runner up sama. Menangis ya. Ya kan, menangis kan. Jadi aku ini mungkin last ya karena kita udah cukup panjang ya. Jadi aku ingin mengajak seluruh pageant lovers, pageant fans yang ada di Indonesia, stop kubu-kubuan, membandingkan antara yayasan satu dengan yayasan yang lainnya. Karena buat aku, kita harus menjadi negara yang maju, negara yang melek pageant. Karena alhamdulillah akhir-akhir ini Indonesia sudah menjadi target atau pesaing yang berat di industri pageant. Jadi kalian sebagai pendukung, sebagai supporter harus semakin bijak, harus semakin smart, ya. Jadi itu aja yang bisa aku bilang. Buat kalian yang ingin mendapatkan tiket dari Miss Mega Bintang Indonesia, silakan lihat update-annya di akun yayasan atau di Bunda Latinas. Itu lebih mudah. Dan ingat, everything is for free. Kalau misalnya ada yang meminta uang untuk mendapatkan undangan, berarti itu nggak benar. Gitu ya. Betul ya. Dan just have fun. Semoga pemilihan Miss Mega Bintang Indonesia 2023 ini memberikan kesan hangat kepada kalian. Kalian ada dapat insight yang baru. Kalian punya standar baru di industri pageant Indonesia.
Terakhir dong Ya. untuk 20 finalis. Untuk 20 finalis, waktunya sudah semakin dekat. Ayo semangat, ayo berjuang, rebutlah mahkota kalian. Ayo, aku membutuhkan finalis yang haus akan kemenangan. Oke, 20 finalis itu semua kalian berteman, tapi kalian juga musuh. Jadi ingat, ya. Ayo kejar semuanya, push your limit and focus. Are you ready to become famous? Join with me. Woo! Dan itulah pembahasan kita hari ini bersama dengan Kak Ivan Gunawan selaku apa ya bilangnya founder ya berarti ya Miss Mega Bintang Indonesia. Thank you banget buat semua yang udah join. Thank you, Nantikan podcast berikutnya mungkin sama tim juga boleh. Ataupun sama finalis juga boleh ya. Dan nanti juga bakal ada tayangan live juga dari mereka. Yes. Gitu. Pokoknya And nantikan. you're not here. Thank you so much. Nantikan Enjoy Korea ya. nantikan keseruannya. Pokoknya kita berjumpa lain waktu lagi dan dukung terus, support terus Miss Mega Bintang Indonesia. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye.